Tutur Tinular. Pedang naga puspa itu tidak boleh jatuh ke tangan seorang pendekar seperti Mbu Bajir. Inilah pesan dari Paman Ranubaya yang disampaikan kepada pendekar lo. Dan pendekar lo meneruskannya kepada Mesin. Kemudian Mesin meneruskannya kepadaku. Oh, rupanya kau sedang memburu-buru seorang gadis, Kamandanu. Kita harus segera pergi ke desa Kedung Peluk. Sekarang juga. Kita tidak bisa jalan terus, Buni. Kita terhalang oleh sungai. Aku tidak melihat sepotong rumah pun di sekitar tempat ini. Jangan-jangan warga desa itu tadi telah membohongi kita. Baru saja mereka memutuskan akan kembali ketika mendadak dari seberang sungai muncul sebuah getek atau rakit bambu. Lihat, Kamandanu. Lihat, ada seorang tukang watang. Maaf, Bapak. Kami berdua bermaksud pergi ke desa Kedung Peluk. Dapatkah Bapak menunjukkan di mana letaknya desa itu? Siapakah Angger berdua ini? Dan ada maksud apa Angger berdua ingin mengunjungi desa Kedung Peluk? Kami datang dari jauh, dari kota Majapahit, Pak. Benar, Bapak. Kami mempunyai sedikit urusan di desa Kedung Peluk. Apakah Angger berdua ingin menemui seseorang di sana? Benar, Bapak. Dia bernama Nini Luh Jinggan. Mungkin Bapak mengenalnya? Tidak. Sayang sekali. Saya tidak mengenalnya. Apakah memang benar-benar dia tinggal di desa Kedung Peluk? Iya, kabarnya begitu. Kami mendapat keterangan dari warga desa Nyugading bahwa rumah tinggal Nini Luh Jinggan di desa Kedung Peluk. Sepertinya Angger mempunyai urusan yang sangat penting dengan Nini Luh Jinggan itu. Hal ini bisa dikatakan penting, bisa juga tidak, Pak. Yang penting sekarang ini kami ingin menemuinya. Kalau Bapak tahu, tolong antarkan kami ke rumah tinggalnya. Maaf, saya terpaksa tidak dapat memenuhi keinginan Angger. Tapi saya dapat membawa Angger ke seberang sungai. Desa Kedung Peluk terletak di seberang sungai Kapulungan ini. Ayo, naiklah Angger berdua. Saya akan membawa Angger berdua ke seberang sungai. Arya Kamandanu dan Sakawuni segera naik ke atas getek atau rakit bambu. Rakit bambu itu hanya terdiri dari 10 potong bambu yang diikat berjajar. Dan sebentar kemudian, si tukang watang telah mengayuh rakit bambunya menuju ke seberang sungai. Getek terus meluncur perlahan-lahan membelah air sungai. Si tukang watang, laki-laki yang sudah cukup tua usianya itu, mengayuh getek dengan dayung yang terbuat dari sepotong kayu. Si tukang watang kelihatan sangat tenang, duduk di bagian ujung, mengayuh getek sambil memperdengarkan sebuah kidungan. Jelajah dunia ini sampai pojok-pojoknya. Jungkir balikkan bumi seisinya. Bongkarlah punggung gunung welirang. Aduklah isi perut lautan. Sia-sia mencari kedamaian di mana-mana. Karena rasa damai duduk di dalam hati, bersemayam dalam jiwa sendiri. Kebahagiaan bukanlah barang yang mahal harganya. Tidak perlu dibeli dengan sekarung ringgit. Cukuplah dengan mensyukuri karunia-Nya. Orang yang paling miskin adalah orang yang tak pernah puas. Sungguh tenang hidup manusia yang sudah menemukan hakikat dirinya.
Sudah sampai, Angger. Angger tinggal naik ke atas tebing sungai ini. Di atas sana, Angger akan menemui sebuah gundukan bukit kecil. Bukit itu namanya Bukit Kedung Peluk. Di balik punggung bukit itulah letak desa Kedung Peluk, Nger. Terima kasih, Bapak. Terima kasih atas pertolongan Bapak. Ini, Pak, kami mempunyai sedikit uang receh. Oh, terima kasih. Terima kasih, Nger. Tidak usah, Nger. Ini, Pak, terimalah. Kami memberikannya dengan rela. Oh, kalau begitu, baiklah. Bukan sejumlah uang ini yang membuat hati saya senang, Nger. Tapi kerelaan Angger berdua. Baiklah, saya terima pemberian uang ini. Kami mohon diri, Pak. Kami harus segera tiba di desa Kedung Peluk. Mari, Nger. Hati-hatilah di jalan. Kau melihat sesuatu yang aneh pada diri orang itu tadi, Uni? Tentu saja, Kamandanu. Jelas tukang watang itu tadi bukan orang sembarangan. Aku sangat terkesan mendengar kalimat-kalimat kidungannya. Iya, isi kalimat-kalimat kidungan itu tadi sungguh-sungguh mendalam. Tapi di samping itu, aku pun sangat terkesan oleh sikap hidupnya yang begitu sederhana dan polos. Aku sangat iri melihat ketenangan jiwanya, Kamandanu. Tapi dia pun bukan manusia sembarangan. Kukira dia mempunyai kesaktian yang cukup tinggi. Dia mampu mendayung getek membelah air sungai dalam keadaan lurus, tidak sedikit pun terpengaruh oleh arus sungai yang deras. Orang seperti itu jarang kita jumpai di zaman sekarang ini, Wuni. Mungkin saja dia seorang pertapa sakti yang menyamar sebagai tukang getek. Sudahlah, Kamandanu. Lebih baik kita meneruskan perjalanan. Oh, lihat, Wuni, lihat. Ada seekor harimau putih. Kau lihat tidak? Oh, iya, aku melihatnya. Aku melihat bayangan putih sebesar anak kerbau melintas di atas semak belukar. Harimau itulah yang kuceritakan kepadamu, Wuni. Harimau putih itu bernama Jamantara. Dia sudah akrab sekali dengan Nini Lucinggan. Aku belum bisa mempercayai kata-katamu, Kamandanu. Mungkin saja kau salah lihat. Tidak, Wuni. Aku tidak salah lihat. Aku melihat sendiri dengan mata kepalaku sendiri. Nini Lucinggan bercakap-cakap dengan seekor harimau putih. Bahkan kemudian aku melihat gadis itu naik ke atas punggung harimau putih itu. Kemudian mereka berlari bagaikan terbang. Aku sudah berusaha mengejar dengan seluruh kemampuanku. Tapi mereka bagaikan lenyap di telan bumi. Dengar, Wuni. Pastilah Nini Lucinggan tidak jauh berada di sekitar tempat ini. Oh, lihat, Kamandanu. Lihat. Harimau itu melongokkan kepalanya dari balik rumpun semak belukar. Lihat. Dia memandang kemari. Dia menatap ke arah kita. Sepertinya dia tidak bersikap bermusuhan dengan kita. Dia hanya memandang kepada kita. Mungkin dia ingin memberikan isyarat kepada kita di mana Nini Lucinggan. Dia sudah pergi, Kamandanu. Dia melompati sebuah rumpun belukar, kemudian dia berlari ke arah sana. Ayo, kita kejar, Wuni. Ayo kita ikuti kemana larinya binatang itu. Arya Kamandanu dan Sakawuni segera berlari mengejar harimau putih. Harimau putih itu memang sepertinya tidak berusaha untuk melepaskan diri. Sekali waktu dia timbul di atas gundukan batu-batu padas atau rumpun semak belukar, kemudian berlari lagi. Pada saat lain dia muncul kembali, kemudian berlari lagi. Arya Kamandanu dan Sakawuni terus mengejar ke lereng Bukit Kedung Peluk. Kita berhenti dulu, Kamandanu. Napasku hampir putus rasanya. Kita istirahat dulu. Dia lenyap di balik bongkahan batu padas yang besar itu, Wuni. Apakah kau yakin bahwa harimau putih itu adalah binatang peliharaan Nini Lucinggan? Aku yakin, Wuni. Yakin sekali. Bagaimana kau bisa yakin, Kamandanu? Bisa saja harimau itu adalah harimau yang lain. Sekarang ini kita sedang berada di suatu daerah yang masih banyak terdapat hutan-hutan kecil. Kukira di sekitar tempat ini ada banyak macam binatang buas. Iya, tapi jarang ada harimau berbulu putih seperti itu. Biasanya harimau berbulu tutul-tutul ataupun loreng. Ayo, Wuni, cepat. Aku yakin harimau putih itu mempunyai maksud-maksud tertentu terhadap kita. Ayo kita kejar lagi dia. Kembali Arya Kamandanu dan Sakawuni mengejar harimau putih. Setelah beberapa saat lamanya mengejar, mereka tiba di sebuah dataran yang agak luas. Harimau putih itu tiba-tiba lenyap, dan sebagai gantinya, mereka melihat seorang gadis tengah duduk di atas rumput hijau. Dia mengenakan pakaian seorang gadis desa. Rambutnya dibiarkan memanjang sampai ke pinggangnya, dan rambut itu tergerai oleh angin yang bertiup perlahan.
Arya Kamandanu dan Sakawuni segera mendekati gadis itu. Maaf. Bukankah kau yang bernama Nini Lucinggan? Iya, benar. Dan bukankah kita sudah pernah bertemu beberapa malam yang lalu? Rupanya adik masih mengingatnya. Mau apa Tuan datang kemari? Saya ingin menemui adik. Maaf, saya masih penasaran. Saya ingin membicarakan lagi soal tari-tarian Nisa Caranagini. Bukankah saya sudah mengatakan bahwa saya tidak tahu apa-apa tentang tari-tarian itu? Maaf, barangkali saya tidak dapat menolong Tuan. Oh, janganlah adik bersikap seperti itu. Kami sudah datang jauh-jauh mencari adik. Kami berdua tidak mempunyai maksud yang buruk. Kami hanya sekedar ingin tahu dari mana adik Luh Jinggan mempelajari tari-tarian itu. Siapakah kau ini? Dia adalah kawan baikku. Kita sama-sama datang dari kota Majapahit. Dia bernama Sakawuni. Kalian bisa menjadi sahabat yang baik. Aku sudah mempunyai sahabat. Sahabatku Jamantara. Maaf Tuan, saya tidak bisa lama-lama berada di tempat ini. Saya harus segera kembali. Jamantara! Jamantara! Tiba-tiba, dari balik gerombolan semak belukar, muncul seekor harimau putih. Harimau itu mendekati Luh Jinggan sambil mengibas-ngibaskan ekornya. Kemudian menjilat kaki Nini Luh Jinggan, seolah-olah ingin menunjukkan persahabatan mereka. Nini Luh Jinggan mengusap-usap kepala harimau putih itu. Ada apa Jamantara? Apakah tuan-tuan ini telah mengganggumu? Oh, rupanya baru saja kau telah bermain kejar-kejaran. Maaf Tuan, saya harap tuan-tuan tidak mengganggu Jamantara. Dia bukanlah binatang yang jahat, tapi dia bisa menjadi seekor harimau yang sangat ganas dan buas jika tuan-tuan mencoba untuk mengganggunya. Maaf Nini. Kami tidak bermaksud mengganggu Jamantara. Bahkan kami merasa berterima kasih kepadanya, karena dia telah mengantarkan kami kepada Nini. Saya harus pergi Tuan. Kalau Tuan ingin bicara tentang tari-tarian Nisa Caranagini, datanglah Tuan ke pondok saya. Tapi jangan sekarang. Ayo Jamantara, ayo kita pulang. Jamantara, harimau putih itu segera mendekam. Nini Luh Jinggan naik ke atas punggungnya, dan harimau putih itu segera bangkit kembali. Kemudian dia pun berjalan perlahan-lahan, makin lama makin cepat, dan akhirnya harimau putih itu berlari bagaikan terbang. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Arya Kamandanu dan Sakawuni di desa Kedung Peluk? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.